Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang serba canggih seperti kita rasakan saat ini. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik, NIM 21087037 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan mengerjakan tugas, yakni tugas pengantar kewirausahaan. Saya akan menjelaskan seputar tentang kewirausahaan. Kewirausahaan. Dalam mengartikan kewirausahaan, terlebih dahulu harus memahami arti dari wirausaha dan wirausahawan. Wirausaha dari segi etimologi berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sementara usaha berarti perbuatan amal, berbuat sesuatu. Wirausahawan menurut Joseph Schumpeter 1934 adalah seorang inovator yang mengimplementasikan perubahan-perubahan di dalam pasar melalui kombinasi-kombinasi baru. Kombinasi baru tersebut bisa dalam bentuk memperkenalkan produk baru, memperkenalkan metode produksi baru, membuka pasar yang baru, memperoleh sumber pasokan baru dari bahan atau komponen baru, atau menjalankan organisasi baru pada suatu industri. Kewirausahaan adalah suatu bentuk dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat kiat, dan proses dalam menghadapi tantangan hidup. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disarikan bahwa pengertian kewirausahaan adalah sebuah proses mengkreasikan dengan menambahkan nilai sesuatu yang dicapai melalui usaha keras dan waktu yang tepat dengan memperkirakan dana pendukung, fisik, resiko sosial, dan akan menerima reward berupa keuangan dan kepuasan serta kemandirian personal. Melalui pengertian tersebut, terdapat 4 ciri yang dimiliki oleh seorang wirausahawan, yaitu yang pertama, proses berkreasi, yaitu mengkreasikan sesuatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Penambahan nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan semata, tapi juga oleh konsumen yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. Yang kedua, komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu dan usaha yang diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. Yang ketiga, memperkirakan resiko yang mungkin timbul. Dalam kondisi ini, resiko yang mungkin terjadi berkisar pada resiko keuangan, fisik, dan resiko sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu memperoleh reward. Dalam hal ini, reward yang terpenting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi, sedangkan reward yang berupa uang biasanya dianggap sebagai suatu bentuk derajat kesuksesan usahanya. Perkembangan kewirausahaan. Istilah entrepreneur lahir di dunia barat yang menurut sejarah awalnya dipergunakan oleh Richard Cancelian. Tahun entrepreneur ini diartikan sebagai membeli jasa-jasa faktor produksi dengan harga tertentu, dengan suatu pengertian untuk menjual hasilnya tersebut dengan harga-harga yang tidak pasti di masa yang akan datang. Oleh karena itu, entrepreneur dinyatakan dengan suatu fungsi pokok yang unik, penanggung risiko tanpa jaminan. Beberapa tahun kemudian, Jean-Baptiste Say menggambarkan fungsi entrepreneur dalam arti yang lebih luas,
menekankan pada fungsi penggabungan dari faktor-faktor produksi dan perlengkapan manajemen yang kontinu, dan selain itu juga sebagai penanggung resiko. Sedangkan yang dimaksud dengan seorang wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, watak, dan kemauan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses atau meningkatkan pendapatan. Pada intinya, seorang wirausaha adalah orang yang memiliki jiwa dan mengaplikasikan hakikat kewirausahaan dalam hidupnya. Ada cara untuk memasuki dunia usaha. Ada 4 cara yang dapat dilakukan untuk memulai suatu usaha atau memasuki dunia usaha. Yang pertama yaitu merintis usaha baru atau starting. Yang kedua, memasuki bisnis keluarga. Yang ketiga, kerja sama manajemen atau franchising. Yang keempat, membeli perusahaan orang lain atau buying. Mengembangkan usaha baru, ada 3 bentuk usaha yang dapat dirintis. Yang pertama, perusahaan milik sendiri, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri, memandirikan usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Yang kedua, persekutuan atau partnership, yaitu suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha. Yang ketiga, ada perusahaan berbadan hukum atau corporation, yaitu perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal atau saham-saham. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, etimologi kata wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Kata wira juga digunakan dalam kata perwira, sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, secara etimologis atau harfiah, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang akan melakukan perbuatan untuk mencapai suatu tujuan. Identifikasi dari watak utama dari seorang wirausaha adalah keberanian dalam menanggung resiko dari usaha yang dilakukannya. Istilah wirausaha juga sering disebut dengan entrepreneur yang disadur dari bahasa Prancis entreprendre yang berarti orang yang bertanggung jawab. Wirausaha adalah seorang inovator yang mampu memanfaatkan dan mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dijual dan dipasarkan, memberikan nilai lebih, memanfaatkan upaya, waktu, biaya, atau kecakapan dengan tujuan mendapatkan keuntungan dengan ide dan gagasan yang memiliki nilai keunggulan. Hingga saat ini, konsep mengenai pengertian wirausaha masih berkembang. Namun, pada dasarnya, seorang wirausaha adalah seseorang yang memiliki kebebasan dan kemampuan untuk hidup mandiri melalui kegiatan usaha yang dilakukannya. Kebebasan dalam merancang, menentukan, mengelola, mengendalikan semua usahanya ditentukan oleh wirausaha itu sendiri. Wirausaha juga adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam melihat dan menilai peluang bisnis, memiliki tanggung jawab, keberanian, daya juang, eksplorasi kemampuan, inovasi dari kreativitas dalam mengembangkan sumber daya untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Perkembangan pendidikan kewirausahaan dimulai sejak awal abad 20. Kewirausahaan sudah diperkenalkan di berbagai negara seperti Belanda dengan istilah ondernemer dan Jerman dengan istilah Unternehmer. Di negara-negara tersebut, kewirausahaan memiliki tugas yang sangat banyak, antara lain adalah tugas
dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepemimpinan teknis, kepemimpinan organisatoris dan komersial, penyediaan modal, penerimaan dan penanganan tenaga kerja, pembelian, penjualan, pemasangan iklan dan sebagainya. Pada tahun 1950-an, pendidikan kewirausahaan mulai dirintis di beberapa negara seperti di Eropa, Amerika, dan Kanada. Sejak tahun 1970-an, banyak universitas atau perguruan tinggi yang mengajarkan kewirausahaan atau entrepreneurship atau small business management atau new venture management. Tahun 1980-an, hampir 500 sekolah di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan yang saat itu di Indonesia kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Perkembangan pendidikan kewirausahaan ini muncul seiring dengan adanya persepsi bahwa kemampuan dalam berwirausaha dapat dipelajari. Sebelum adanya pendidikan kewirausahaan dianggap hanya dapat diperoleh melalui pengalaman langsung di lapangan ataupun merupakan bakat yang dibawa sejak lahir, sehingga asumsi menyatakan bahwa kewirausahaan tidak dapat dipelajari dan diajarkan. Berwirausaha identik dengan risiko kegagalan. Besarnya risiko yang harus ditanggung seorang wirausaha acap sekali membuat seorang undur untuk berwirausaha meskipun telah mendapatkan ide atau gagasan dalam melakukan usahanya. Kesadaran akan besarnya risiko wirausaha menjadi hal yang sangat penting untuk memupuk ketangguhan dan kegigihan dalam melaksanakan kegiatan wirausaha. Karakteristik dalam wirausaha memainkan peran penting dalam menciptakan wirausaha sukses. Oleh karena itu, pembentukan karakteristik wirausaha pada tingkat pendidikan semenjak dini sangat penting untuk dilakukan. Setiap manusia tentu mempunyai naluri atau keinginan dalam hidupnya untuk berusaha mencapai apa yang dicita-citakan. Untuk mencapai keinginan itu, manusia selalu berusaha dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam usaha inilah, manusia dapat mendirikan berbagai macam usaha yang mendapatkan kesuksesan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Maka usaha dapat menimbulkan adanya dunia usaha yang menciptakan barang dan jasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, usaha adalah kegiatan yang menggunakan tenaga pikiran atau badan untuk menyatakan suatu maksud. Usaha adalah melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di suatu daerah dalam suatu negara. Dalam melakukan kegiatan pengembangan usaha, seseorang wirausaha pada umumnya melakukan pengembangan kegiatan usaha tersebut melalui tahap-tahap seperti memiliki ide usaha, penyaringan ide atau konsep usaha, pengembangan rencana usaha atau business plan, implementasi rencana usaha, dan pengendalian usaha. Teknik pengembangan usaha. Pengembangan usaha merupakan sejumlah tugas atau proses yang bertujuan untuk menumbuhkan usaha yang dilakukan. Pengembangan usaha dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya perluasan skala usaha, perluasan cakupan usaha, perluasan dengan kerjasama, penggabungan dan ekspansi baru. Strategi pengelolaan usaha berbisnis tak cukup hanya modal untung-untungan saja. Lebih dari itu, sifat profesionalisme dalam bekerja dan pantang menyerah haruslah jadi pegangan yang tertanam kokoh pada jiwa-jiwa kewirausahaan.
Ada pola manajemen dan strategi usaha yang harus dipelajari, dipraktikkan, lalu terus-menerus dievaluasi. Manajemen usaha atau bisnis manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, memimpin, staf, dan mengendalikan kegiatan berbagai sumber daya dalam organisasi melalui usaha manusia sistemik, terkoordinasi, dan kooperatif untuk mencapai tujuan organisasi. Teknik dan strategi pemasaran yaitu kegiatan meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, menentukan tingkat harga, mempromosikan agar produk dikenal konsumen, dan mendistribusikan produk ke tempat konsumen. Strategi pengembangan usaha secara bahasa. Strategi berasal dari kata strategis, yang berarti menurut siasat atau rencana, dan strategi yang berarti ilmu siasat. Menurut istilah, strategi adalah rencana yang cermat, mengenal kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi adalah bagaimana menggerakkan pasukan ke posisi paling menguntungkan sebelum pertempuran aktual dengan musuh. Sebagaimana dikutip oleh Early Swandi, Perencanaan Pajak. Di dalam berwirausaha, tentu ada yang namanya etika dan norma-norma bisnis. Etika bisnis dan moral dalam berbisnis merupakan salah satu aspek yang harus mendapatkan perhatian yang serius dalam upaya mengelola suatu kegiatan bisnis, karena hal ini akan mampu menjamin kepercayaan serta loyalitas dari seluruh unsur yang berpengaruh terhadap perusahaan, yang berarti sangat menentukan maju atau mundurnya suatu perusahaan. Elemen kewirausahaan sosial. Dari berbagai penelitian di atas, pengertian yang dirumuskan Daes saat inilah menjadi rujukan banyak pihak dalam mendefinisikan arti dan hakikat kewirausahaan sosial. Daes mendefinisikan social entrepreneurship sebagai aktivitas inovatif dengan tujuan sosial baik sektor swasta atau private sector maupun sektor non-profit atau non-profit sektor atau keduanya. Keragaman pemikiran, perspektif, dan definisi-definisi di atas memang mengabur pemahaman wirausaha sosial, tetapi juga membantu kita dalam melihat sebuah benang merah dari arti wirausaha sosial. Nah, jadi itulah pengertian atau pembahasan seputar kewirausahaan. Jadi, jika kalian ingin melakukan kewirausahaan, ingin membuat usaha apapun itu, maka pahami terlebih dahulu materi-materi yang telah dijelaskan. Kita harus yakin bahwa usaha tak pernah mengkhianati hasil. Ikuti, jalani setiap proses, awali dengan berdoa, nikmati sesuai alur, iringi dengan berusaha, dan nikmati hasil buah manisnya dengan selalu bersyukur. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.